Share screen. Hmm. Kumpulnya rame. Tugasnya hari ini, Anda sebenarnya saya minta meringkas di materi minggu kedua, begitu ya. Nah, apa yang perlu Anda cermati ini tentang nanti bagaimana pendaftaran tanah pertama kali di Indonesia, gitu ya. Anda ingat ya, nanti kalau namanya pendaftaran tanah desa itu lengkap ya, bukan komplit, bukan lengkap, istilahnya lengkap gitu. Ini nanti kata kunci yang harus Anda pegang, pendaftaran desa lengkap itu maksudnya apa, begitu ya. Nanti Anda buat ringkasan, kemudian selanjutnya penetapan desa sebagai daerah persiapan. Karena ini pendaftaran desa lengkap ini kan seolah-olah eh, proyek pendaftarannya itu dari pemerintah begitu. Jadi nanti persiapan apa yang harus dilakukan. Nah, Anda harus kenal bahwa kalau kemarin pada waktu kemah kerja itu kan ngertinya BM, BM, BM gitu ya. Nah, kalau di dalam survei kadastral, ini namanya nanti menjadi titik dasar, TDT, kalau titik dasar teknik gitu. Sehingga nanti pada waktu kita melakukan pengukuran kayak Anda kemarin bawa poligon begitu, ini sebenarnya adalah pengukuran titik-titik dasar. Kemudian karena titik-titik dasar ini akan digunakan referensi yang selanjutnya, misalnya melakukan stake out, maka harus punya peta titik dasar ini. Pembagian daerah persiapan, daerahnya di desanya itu nanti dibuat seperti apa pada waktu melakukan pendaftaran tanah lengkap. Kemudian yang keempat adalah pengukuran dan pembuatan peta situasi, begitu. Kayak Anda sebenarnya kemarin itu pada waktu Anda melakukan kemah kerja. Kemudian penetapan desa lengkap ini, mesinnya dipilihnya itu tentang kita akan menyelidiki riwayat tanah di suatu daerah yang kita, desa yang kita petakan ini. Jadi selain nanti secara spasial Anda mempunyai peta, tetapi data tentang riwayat tanah itu kalau kita di pelajaran GIS itu sebenarnya atributnya itu kita akan lakukan apa namanya wawancara survei begitu, survei yang ke arah pemilik tanah. Kemudian, nah kalau tidak lengkap itu apa ya? Kalau pendaftaran tanah yang hanya meliputi pendaftaran haknya saja gitu. Ya, jadi ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Kalau yang lengkap tadi, selain pendaftaran haknya juga, spasialnya juga dipetakan begitu. Sehingga kalau yang tidak lengkap ini tanpa pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebagai objek hak. Jadi itu yang harus Anda, kata kunci Anda harus ngerti sekarang pemetaan tanah lengkap dan tidak lengkap itu seperti apa. Gitu. Otomatis kalau pendaftaran tanah tidak lengkap, ini ya tidak dapat memberikan kepastian hukum tentang apa ya, spasialnya nggak ada gitu ya. Letaknya, luasnya, batasnya. Tapi kalau subjeknya dipastikan, ada pasti gitu. Ya ini Anda harus ngerti pendaftaran
tanah yang lengkap dan tidak lengkap. Bedanya apa gitu. Kemudian nanti Anda harus memberikan ringkasan kalau pendaftaran peralihan hak ini apa gitu ya. Ini adalah suatu eh, perlakuan pendaftaran tanah kalau ada kepemilikan hak yang berubah gitu. Nah, itu bisa apa namanya? Bisa waris, bisa jual beli begitu. Pada saat kita apa namanya melakukan pendaftaran peralihan hak ini, permintaan tidak disertai sertifikat tanah bersangkutan. Tanah menjadi yang objek apa namanya ini masih dalam perselisihan, tidak disertai dengan surat bukti pembayaran. Ini akan menolak suatu pendaftaran peralihan hak itu kalau kondisinya ini A, B, dan C gitu ya. Wong intinya itu sebenarnya begini ya, supaya bidang tanah di seluruh permukaan bumi itu terdaftar, mempunyai kepastian hukum subjeknya, objeknya begitu. Nah, itu sebenarnya tujuan secara umum kegiatan pendaftaran tanah. Kemudian Anda harus ingat juga ya, kalau pendaftaran tanah pertama kali itu seperti apa? Kalau kita bicara pendaftaran tanah ini tidak akan mungkin sekali didaftarkan selesai. Pasti terus-menerus, berkesinambungan. Meliputi nih pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemilikan data fisik maupun data yuridis dalam bentuk peta dan daftar. Mengenai bidang tanah, rumah susun, kemudian termasuk tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada hak miliknya. Nah, ini adalah pendaftaran tanah pertama kali tadi ya, lengkap, tidak lengkap tadi, kemudian pendaftaran tanah pertama kali, kemudian pendaftaran tanah peralihan itu seperti apa gitu. Ini nanti Anda singkat gitu. Nah, peraturan pemerintah tentang pendaftaran pertama kali ini awalnya nomor 1061 atau peraturan pemerintah 2794 yang baru pertama kali diregisterkan gitu sebagai pemilik terakhir yang disebut derivatif gitu. Oke. Pada saat Anda belajar kegiatan pendaftaran pertama kali, ada dua ya, Anda sudah belajar kemarin sudah tak singgung sistematik sporadik. Jadi Anda harus tahu bedanya. Dah, tuh nggak tak uraikan lagi. Kemudian kedua cara tersebut sekalipun tujuannya sama tetapi mempunyai perbedaan yang khas. Apa ya bedanya itu poin-poinnya yang harus Pak pegang. Kan kemarin saya sudah cerita ya, saya itu nanti ujian akan cek poin. Jadi poin-poin ini yang Anda harus eh, perhatikan gitu ya. Apa perbedaannya kalau rencana dan inisiatifnya akan berbeda antara sistematik dan sporadik. Kemudian apa namanya merupakan ini enggak ini bukan anu. Kalau dalam hal sistematik gini ya, sistematik itu kan berarti secara keseluruhan mengutamakan satu data atau keluaran. Ini sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematik, jumlah bidang tanahnya relatif kecil, 30%, merupakan daerah pengembangan pekotaan yang tingkat pengembangan tinggi dan merupakan pertanian yang subur. Jadi apa namanya, mana sih dari kantor pemerintah memilih desanya gitu ya sebagai suatu pendaftaran sistematik ini syarat-syaratnya ini. Sebagian sudah, lokasinya kecil, dia pengembangan perkotaan dan tanah subur. Dan juga tersedia titik-titik kerangka titik nasional yang tadi saya katakan. Kalau BPN itu titik dasar teknik TDT. Ordernya
Orde 4, 3, 2. Karena kalau orde 1 dan orde 0 itu tugasnya Badan Informasi Geospasial. Nanti tak tunjukin. Kemudian tadi kalau inisiatifnya tadi ya, siapa yang inisiatif? Kalau objek dan sifat pelaksanaannya ini harus beda. Anda bedakan, bisa membedakan juga nanti. Sistematik itu yang seperti apa, sporadik yang seperti apa. Kalau kita tanya, menurut objek dan sifat pelaksanaannya, pendaftaran sistematik itu seperti apa, sporadik seperti apa. Gitu. Kemudian tempat dan waktu pengumuman. Gitu. Ini ada proses ya. Arti pengumuman ini apa toh? Gitu ya. Itu memberikan pengumuman bahwa tanah yang saya petakan ini memang tidak ada sengketa, tidak ada pemilik yang lain gitu. Waktunya ini 30 hari kalau sistematik. Kalau sporadik 60 hari. Ada beda ya. Dilakukannya di mana? Ini Anda nanti bisa baca. Kemudian selanjutnya jika disederhanakan, kegiatan ini meliputi 3 bidang kegiatan, yaitu kegiatan fisiknya, kegiatan yuridisnya, kemudian yang terakhir adalah penerbitan dokumen tanda bukti hak sertifikat. Jadi Anda sering mendengar zaman Pak Jokowi membagikan sertifikat di mana itu sebenarnya pendaftaran tanah sistematik tuh. Oke. Pada waktu Anda menetapkan batas dengan tetangga tersebelah itu ada namanya ini ya, kontradiktur delimitasi. Persetujuan pemilik tanah berbatasan. Jadi kalau kita punya patok, udah terpasang pada waktu akan melakukan pengukuran lagi, harus mempunyai tanda tangan persetujuan dari tetangga yang mengelilingi kita. Dan akan lebih baik itu di apa namanya diikuti oleh pegawai pemerintah, boleh Joko Boyo, boleh Pak Duko gitu ya. Supaya kalau ini memang terjadi sengketa nanti akan ada penyelesaiannya. Sehingga orang yang mau ngukur kalau belum selesai ini, Anda dilarang ngukur gitu. Kemudian kalau kita bicara bidang yuridis ini memperoleh mengenai haknya, siapa pemegangnya, atau ada nggak pihak lain gitu ya. Kemudian eh, pendaftar haknya itu berdasarkan keputusan pengakuan hak atau keputusan penegasan hak untuk tanah yang hak lamanya gitu. Nah, ini nanti kita akan menerbitkan buku tanah. Ya, buku tanah ya. Setelah buku tanah, apa saja produk survei kadastral ini menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Buku tanah ada ya. Sertifikat ini adalah salinan buku tanah yang berlaku sebagai tanda bukti yang kuat. Dalam sertifikat tanah itu akan ada pemegang haknya siapa, jenis haknya siapa, beserta surat ukur ya. Anda sekarang sudah produk pendaftaran tanah itu ada buku tanah, surat ukur, dan sertifikat. Dan harus ingat. Kemudian pada saat Anda melakukan pemeliharaan pendaftaran tanah ini tentunya apa saja yang harus disesuaikan ya. Yang disesuaikan itu data fisiknya dan data yuridisnya. Pemasukan perubahan data yuridis itu meliputi
Ini pemeliharaan ya. Kalau pemeliharaan itu berarti sudah peralihan. Kalau pendaftaran kita baru mendaftarkan. Ini peralihan tuh karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemusuhan dalam perusahaan, pembuatan hukum pemindahan begitu. Atau bisa juga hak waris. Kurang 1.500. Dan yang ketiga, karena penggabungan, Ini lucu banget. karena Best pembebanan Buy. hak tanggungan. Kemudian peralihan hak tanggungan. Hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan. Kemudian pembagian hak bersama, perubahan data, kemudian perubahan akibat pemegang hak. Jadi, apa saja sih yang kegiatan yang merupakan peralihan hak pendaftaran pemeliharaan pendaftaran tanah? Ini tadi poin-poinnya. Warisan, penggabungan, pembebanan, hapusnya hak, pembagian, perubahan gitu. Poin-poinnya aja yang Anda ingat gitu ya. Kemudian selanjutnya yang data fisiknya, perubahan data fisiknya itu mestinya kalau dipecah bidang tanahnya itu kan menjadi dua nanti. Pemisahan atau sebagian saja gitu. Atau bisa menggabungkan dua atau lebih bidang, boleh gitu. Jadi tadi haknya berubah sama fisiknya juga berubah kalau untuk peralihan. Itu yang harus Anda pegang. Kemudian Anda harus ngerti apa itu konversi hak atas tanah. Pengaturan dari hak atas tanah yang sebelum UUPA menjadi sistem yang UUPA. Konversi ini adalah perubahan hak yang lama menjadi hak menurut UUPA, merupakan penggantian yang status lama menjadi status baru yang diatur menurut UUPA. Nah, biasanya kalau sebelum UUPA itu adalah hukum adat, hukum yang pelajaran kita kemarin, Eropa, dan lain sebagainya. Kemudian kalau landasan hukumnya ini tentang UUPA, kemudian objek konversi itu apa saja adalah hak yang tunduk pada hukum adat dan hukum barat. Yang berlaku hukum adat apa saja nih? Nih, agraris edem, kemudian tanah hak milik, ini sih sebenarnya adat kalau ini ya. Magersari yang kayak itu ya. Hak milik, hak asan, handar beni, ini istilah lokal terdapat di Jawa. Jadi dua ya, yang adat dan barat, Eropa begitu. Yang apa namanya konversi, yang dulu dipindah yang ke sekarang sesuai UPA. Terus ada tanah sultan juga ada gitu ya. Kemudian hak usaha atas bekas tanah partikelir. Nah ini apa saja sih objek apa saja yang harus dikonversi dari yang sebelum UUPA ke UUPA. Ini apa ada empat. Selain hak tanah-tanah tersebut itu Anda akan kenal juga nih kalau gado, bengkok, pelunggu itu ya. Itu ada di Jawa ada itu. Kalau di desa-desa. Pelunggue Pak Lurahnya yang di mana toh gitu ya. Itu jadi eh, ikut adat bahwa Pak Lurah itu digaji dengan tanah pelungguh itu. Itu. Kemudian ini Anda nanti harus ngerti juga ya pendaftaran tanah melalui konversi itu bentuknya seperti apa gitu. Nih, nanti Anda ringkes gitu. Jadi pendaftaran tanah tadi selain Anda sistematis, ada sporadis, ada juga konversi ya. Dulu kalau ada masih letter C, letter D gitu ya. Itu sebenarnya itu masih tanah zaman Belanda gitu. Harus dirubah ke menjadi sertifikat.
Jadi kalau tanya ke orang tua Anda semua, Pak, Mah, itu tanahnya sudah sertifikat atau masih letter C atau apa begitu ya. Nah, yang benar harus dikonversi menjadi sertifikat. Nah, pada saat kita melakukan penetapan pemberian hak atas tanah ini sebenarnya bisa dia perorangan atau badan hukum gitu. Misalnya suatu perusahaan itu mengaku dia menjadi tanahnya perusahaan, boleh begitu ya. Jadi tidak hanya pemilikan tanah itu tidak hanya milik satu apa namanya orang sudah tidak begitu. Nah, itu boleh sebagai badan hukum mempunyai begitu. Nah, ini ada materi modul survei kadastral di STPN, Anda bisa lihat gitu ya. Karena memang mau nggak mau ya kita harus ngikut sana karena juga yang belajar kadastral lebih dari kita itu mereka ya kita hanya 1 semester begitu sana dari awal sampai akhir itu ya melajari survei kadastral. Tuh, nah ini stop share dulu. Saya ganti yang kedua. Share screen. Oke. Sekarang pengukuran kadastral dalam rangka pendaftaran tanah. Kalau yang tadi kita yang bahas di minggu kedua kan macam-macam pendaftaran tanahnya ya. Ada konversi, ada peralihan, pertama kali, pendaftaran desa lengkap, lengkap tadi itu adalah proses pendaftarannya. Nah, sekarang pengukurannya dalam rangka pendaftaran tanah gitu ya. Nih ada sertifikat. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Patok BPN itu ini nanamnya di atasnya 10, ke bawahnya 40. Cuman memang jadi masalah saya ini ya. Ini kan Anda belajar statistik ya. Ini kalau ini 10 cm, 10 cm itu kan sebenarnya Anda ngukur di sini, di pojok yang saya tunjukkan ini sama yang di sini itu ya koordinatnya sama gitu. Memang kondisi BPN di situ ya. Sehingga kalau memang kepresisiannya sih ya sebenarnya senti sudah cukup kalau di eh, pengukuran BPN. Karena patoknya sendiri aja segitu gedenya gitu. Nah, kalau zaman dulu sudah saya katakan pengukurannya itu pita ukur, teodolit, total station begitu. Sekarang sih sudah pakai eh, GPS, boleh pakai RTK. RTK-nya bisa radio, bisa N-trip, internet. Kemudian pakai drone juga boleh. Nanti lebih detailnya kalau Anda baca di petunjuk teknis PTSL itu adalah eh, pendaftaran tanah sistematik lengkap ya, lengkap. Itu sudah ada aturan boleh menggunakan drone, tetapi nanti syaratnya macam-macam. Oke. Nah, kalau ngomong survei kadastral itu adalah suatu pengukuran dalam rangka proses pendaftaran tanah gitu. Di mana pengukuran Anda itu mempunyai aspek legalitas. Sehingga hasil ukurannya itu menjadikan dokumen penting bagi instansi yang terkait, yaitu BPN. Karena pengukuran ini penting, ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Dan spesifikasi pengukurannya pasti harus lengkap dan detail. Cuman, tanda petik gitu ya, bahwa Anda harus ingat, dari zaman dulu sampai sekarang peraturannya juga berubah. Sehingga kalau Anda katakan Anda eh, mau tingkat apa namanya ketelitian pengukurannya juga tergantung pada saat melakukan pengukuran sertifikatnya itu. Kalau ingin mau melihat kondisi sekarang ya memang harus ada pemeliharaan hak atas tanah gitu. Oke.
Kemudian pada dasarnya nih loh ya, kalau kita memetakan pemetaan kadastral ini itu apa aja sih ya? Peta dasar teknik itu adalah peta yang yang ada titik dasar tekniknya begitu. Kemudian peta dasar pendaftaran tanah, kemudian peta bidang tanah dan peta pendaftaran. Ini untuk kebutuhan ATR BPN itu seperti ini. Kemudian ini pendaftaran tanah sporadis sistematis tadi sudah. Sistematis seperti apa, sporadik seperti apa. Nah, kalau kita melihat pengukurannya ya, kalau tadi kan cara pengajuannya, objeknya begitu. Kalau membahas pengukurannya, ini berarti pengukurannya ya serentak satu desa misalnya atau kelurahan. Kalau sporadis ini adalah bidang per bidang. Di mana bisa juga terpencar ya dari di sana diukur di sini ukur gitu. Ini kalau kita berbicara pengukuran pengertian pengukuran. Tapi yang akhir-akhir ini memang dicanangkan pemerintah itu adalah PTSL itu karena ini untuk mempercepat bahwa bidang tanah kita itu yang terdaftar dan mempunyai kepastian hukum itu semakin lengkap, semakin banyak begitu. Nah, kemudian apa yang disebut data fisik ya? Data fisik Anda harus ngerti ya. Keterangan mengenai letak, ayo letak itu berarti ngomong koordinat. Batas itu tetangga bersebelahnya yang di mana, luas bidang tanahnya, dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Oke, ini data fisik itu apa? Anda harus ngerti. Kemudian, keterangan mengenai letak dan batas bidang tanah harus memenuhi asasnya. Ini ada kejelasan identifikasi lokasi dan batas bidang tanah yang unik. Artinya Anda tidak boleh suatu bidang tanah batas satu titiknya itu sebelahan dua begitu tidak boleh gitu. Jadi memang objeknya harus pasti, tidak boleh ditafsir. Kemudian gambar harus memuat penjelasan yang lengkap. Apa saja ya? Dalam praktek untuk memberikan informasi yang spesifik, dilakukan pengukuran yang cermat dan teliti. Sehingga suatu saat Anda mengembalikan batas, jika patoknya hilang atau bergeser, itu dapat dilakukan. Kemudian batas bidang tanahnya tadi saya bilang sebagai secara kontradiktur delimitasi. Kemudian pemberian NIP dan penyajian kartu kasuis yang menjelaskan tidak ada bidang tanah tadi ya bertampalan. Jadi satu bidang dengan bidang lain itu bertumpuk atau mungkin antara satu dengan yang lain gap. Karena kenyataannya di permukaan bumi ini kan nggak ada tanah yang overlap dan tanah yang gap. Semuanya saling eh, berbaris lurus gitu ya antara bidang sana yang satunya itu sudah jelas Sebelumnya saya batasnya. bisa maju. Kemudian pada saat kita bidang tanah itu adalah merupakan bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas. Hanya merupakan bagian permukaan bumi, meliputi ruang udara di atasnya dan tubuh bumi di bawahnya. Jadi sekarang ini kondisi kadastral itu tidak lagi 2D. 2D itu artinya ya sudah bidang yang menempel di tanah itu, tetapi sudah 3D. 3 dimensi, kadastral 3 dimensi. Sehingga ruang di atasnya, kemudian di bawahnya itu kepemilikannya juga udah jelas siapa begitu. Kemudian
Informasi yang diperlukan untuk menjelaskan data fisik agar unik dan spesifik ini. Informasi tetap tentang letak bidang tanah di provinsi mana, di kecamatan mana, secara administrasi dan geografis itu jelas, itu ya. Karena kata-kata ini loh, unik dan spesifik. Kemudian letak bidang tanahnya dapat dilihat dari kita peta atau sketsa lokasi. Sehingga kita tahu posisinya relatif dengan bidang yang lain ini bisa diketahui. Ada ditunjukkan dengan koordinat titik batas tanah. Letak peta kita itu digambarkan dalam peta pendaftaran. Jadi kalau disebut peta pendaftaran artinya apa? Peta yang menggambarkan bidang tanah untuk keperluan pembukuan hak yang dibuat dengan bentuk lembar-lembar peta setiap kelurahan. Kemudian kalau untuk rumah susun, letaknya dijelaskan dengan letak bidang tanah merupakan hak bersama dan gambar dengan denah tingkat satuan rumah susun. Jadi kalau di Taman Melati itu ya, sebelah teknik itu Teknik itu berarti ini sudah 3D ya. Karena dia di bawahnya itu milik siapa, di atasnya itu milik siapa. Informasi bidang tanah ini diperlukan untuk pendaftaran tanah. Bidang tanah yang akan diukur itu ditetapkan letaknya, batasnya, menurut keperluannya, sehingga harus ada tanda batasnya di sudut bidang tanah yang bersangkutan. Bentuk, ukuran, dan jenisnya ini diatur di pasal 22 Peraturan Menteri 97. Ini akan berbeda ya. Kalau luas bidang tanahnya kurang dari 10 hektar, tanda batasnya beda. Kalau lebih dari 10 hektar itu berbeda. Bu, kalau yang kita lihat yang tadi ditunjukkan Bu Yani itu adalah kalau ini luasnya kurang 10 hektar. Jadi untuk tanah-tanah perumahan milik perseorangan itu ya beda ya. Nah, sorry, bentuk, ukuran, dan jenisnya itu ada diatur dalam pasal 22. Pengukuran dilakukan setelah batas bidang tanah ditetapkan. Oke, penetapannya harus dengan tetangga sebelah. Dan batas itu harus secara tetap terpasang. Mungkin Anda cek ya, di rumah Anda masing-masing itu batas bidangnya masih ada enggak ya gitu. Oh, udah diganti kok pojokan itu loh, pojokan pagar itu sebagai batas bidang tanah ya. Itu kalau sudah disepakati dengan tetangga ya nggak masalah gitu ya. Karena kan kalau yang di perumahan-perumahan itu kan wis antar tetangga itu kan sudah dikasih apa ya namanya pagar ya. Bidang tanahnya sudah nggak bisa ditancapkan di mana begitu. Kecuali memang kalau kemarin Anda pakai kerja di sana itu kan masih pekarangan-pekarangan ya harusnya masih ada tanda batasnya. Kemudian bidang tanah yang sudah terdaftar itu dimuat dalam GU dan surat ukur. Dalam GU gambar ukur ini memuat angka-angka ukur dan titik ikat yang digunakan untuk pengikatan bidang. Sehingga apabila kemudian hari nanti hilang, Anda bisa merekonstruksi. Jadi stake out yang Anda pelajari di Sutres 2 atau 3 itu stake out ya, pengembalian titik itu kalau di survei kadastral untuk mengantisipasi kalau titiknya hilang. Bisa dikembalikan lagi koordinatnya berapa. Sehingga dalam sertifikat Anda di
gambar ukurnya itu berarti ada koordinatnya berapa gitu. Nanti suatu saat akan dikembalikan. Kalau misalnya terjadi peralihan hak nantinya gitu ya. Kalau peralihan hak kan harus diukur ulang. Kemudian informasi mengenai luas tanah ini gitu ya. Luas tanah harus ada disajikan di sertifikat, buku tanah dan surat ukur dalam bentuk angka dan satuan luas dijelaskan dengan huruf gitu. Jadi misalnya di 100 meter persegi itu ada 100 tulisan meter persegi gitu. Karena nek ong kotak itu suatu saat ya orang iseng banyak kan 100 diganti nolnya tambah satu gitu misalnya gitu ya. Nah, kemudian juga tentang informasi bangunannya. Bangunannya juga harus digambarkan dalam gambar ukur. Sudah bangunan di atas tanah yang sudah terdaftar dijelaskan dalam surat ukur kolom keadaan tanah. Misalnya lantai kah, dindingnya, atapnya, ada juga yang menjelaskan penggunaannya. Tergantung tadi peraturan apa yang tahun berapa sertifikat itu dibuat. Sehingga kita katakan bahwa agar proses pendaftaran itu memenuhi syarat teknis dan dapat dipertanggungjawabkan, tentunya data dan informasi teknis tadi ditetapkan secara formal sebagai hak atas tanah yang jelas, kemudian tentang objeknya juga jelas, dan juga memenuhi asas spesialitas dengan benar. Oke ya, jadi ini survei kadastral. Survei kadastral ini merupakan suatu langkah yang wajib dilakukan dalam pendaftaran tanah. Pengukuran dan pemintaan tanda batas bidang tanah ini bisa saja akan menghilangkan sengketa di kemudian hari. Sehingga tadi ini balik lagi ke asas kontradiktor tadi. Oke. Survei kadastral itu masih dilakukan alat sederhana namun tidak terwujud ukuran tegas tanpa pelaksanaan survei kadastral. Tetapi tadi saya katakan itu kan ini dulu ya. Kalau yang sekarang ini sudah memang apa namanya teknologi sudah mengikuti. Jadi ATR BPN pun sudah menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru sekarang tuh. Nah, siapa yang melakukan pengukuran? Ini kemarin sudah saya bilang boleh apa namanya kita melakukan pendaftaran ke ATR BPN diukur dari pegawai ATR, tapi bisa juga ke lembaga swasta. Ini untuk proses percepatan dan akurasi data. Ini makanya Anda apa itu surveyor berlisensi gitu ya. Ini membantu melakukan memaksimalkan pelaksanaan pemanfaatan semua potensi tenaga pengukuran dan pemetaan non pemerintahan yang di masyarakat. Kalau di Jakarta itu namanya Surlis apanya ya sistemnya. Surlis itu surveyor berlisensi. Jadi yang melakukan pengukuran itu boleh tidak dari ETR BPN tetapi juga lembaga swasta atau dari masyarakat pelayanan masyarakat langsung PML gitu. Sistemnya namanya Surlis. Kalau Get Survey itu untuk IRK. Tapi ada juga namanya MAPA ya. MAPA ini kalau kita sistemnya partisipatif. Kalau kita punya drone suatu daerah, kemudian kita upload itu dari Kementerian ATR BPN juga memfasilitasi, yaitu partisipatif datanya dari masyarakat. Nah, tentu saja itu nanti untuk legalnya harus ada tadi dengan kepastian hukum tetangga yang sebelahnya. Walaupun peta spasialnya sudah ada, tetap harus ke lapangan.
ruang lingkup dalam peraturan yang tadi untuk kantor Surulis ini ya, kedudukan, kewajiban, hak larangan, pelaksanaannya ini diatur oleh ATR BPN gitu. Jadi kalau kita bisa bicara surveyor berlisensi ini, akhirnya ada KJSB ini, kantor jasa berlisensi ini bertindak sebagai perorangan. KJSB ini berbentuk badan usaha yang mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang. Kalau di Jogja itu ada KJSB Suranto, KJSB Indra gitu ya. Itu adalah mungkin Anda mereka punya proyek-proyek Anda nanti pas liburan ikut magang di tempat itu kemudian alumni S2 Geomatik semua itu punya KJSB di Jogja. Oke ya, tadi kita sudah ngomong tentang pengukurannya, tapi siapa yang ngukur itu boleh dari masyarakat atau organisasi swasta atau dari ATR BPN. Kalau yang organisasi yang swasta ini tadi surveyor berlisensi. Surveyor berlisensi ini harus mempunyai kantor jasa berlisensi. Oke, KJSB. Nah, kalau surveyor kadastral ini adalah seorang yang punya ketelitian di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, mempunyai kemampuan mengorganisasi pekerjaan ini di apa namanya kita sebut sebagai surveyor kadastral. Dalam rangka pendaftaran baik sebagai pelayanan masyarakat itu sendiri atau sebagai badan hukum bidang pengukuran pemintaan. Jadi yang surveyor kadastral itu boleh dari ATR BPN, bisa juga dari masyarakat itu, namanya surveyor kadastral. Lingkup pekerjaannya yaitu pertama adalah pengukuran dan permintaan bidang tanah dalam permintaan dana skol sporadik, tapi bisa juga melaksanakan pengukuran bidang tanah, pemecahan, pemecahan, penggabungan, pemisahan itu berarti pemeliharaan. Jadi bisa juga ya, yang kantor jasa pelayanan tadi bisa sporadik pertama kali ataupun proses pemeliharaan. Oke, nanti tak tunjukin dulu. Sebentar ini. Setelah ini nanti tak tunjukin surveyor kadastral itu harus mengikuti ujian level 8. Nanti tak tunjukin. Dalam rangka mempelai kepastian objek tanah dilakukan kegiatan pengukurannya. Kegiatan pengukurannya itu meliputi apa saja? Peta dasar pendaftaran tanahnya sebagai dasar untuk keseluruhannya. Kemudian bidang tanah-tanahnya. Kemudian pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pembuatan pendaftaran. Kemudian yang terakhir, pembuatan daftar tanah maupun surat ukur. Ini semuanya terkait dengan permohonan sertifikat hak atas tanah yang rutin. Ini memang harus diikuti. Kesemuanya itu dituangkan dalam gambar ukur daftar tanah ataupun bidang tanah serta surat ukur. Ya, jadi Anda sudah tidak boleh apa itu surat ukur, GU, sertifikat, buku tanah itu harus ngerti. Kemudian kalau kita bicara titik dasar teknik itu yang poligon Anda itu loh. Titik dasar teknik ini mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu. Gunanya sebagai titik kontrol untuk keperluan pengukuran maupun rekonstruksi batas. Oke, nanti aku ada punya dua hal tentang titik dasar teknik sama tadi survei berdasar ada di PPT yang lain. Kemudian peta pendaftaran tanah ini apa isinya? Begitu. Peta yang memuat titik dasar teknik dan unsur geografisnya. Berarti ini merupakan gabungan antara peta TDT dan peta situasi. Anda sudah bikin. Peta dasar pendaftaran tanah ini merupakan dasar pembuatan peta pendaftaran berfungsi sebagai media kepemilikan. Apa saja yang diukur? Pengukuran detail situasi. Nah, ini Anda harus perhatikan ya.
Pengukuran detail bisa dilakukan, Anda udah bisa belajar offset, polar, kombinasi, metrik, ataupun citra satelit. Unsurnya apa saja ya? Ada batas administrasi, perairan, bangunan, titik tugu, jalan, rel. Anda semuanya sudah tahu nih, pemukiman, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, ini tentang skala. Hati-hati ya kalau saya tanya, peta dasar pendaftaran tanah itu adalah 1:1000 untuk wilayah perkotaan, 1:2500 itu wilayah pertanian, dan 1:10 itu adalah wilayah perkebunan dengan ketelitian panimetrisnya 0,3 milimeter pada skala peta. Untuk memperoleh ketelitian ini dilakukan pengecekan lapangan. Anda juga sudah bisa cara membaca checking lapangan. Sekarang tentang skala peta dan penomoran. Hati-hati ya. Peta dasar pendaftaran tanah tadi kan sudah ya 1:1000 untuk pemukiman, pertanian, perkebunan udah nih ya skalanya. Nah, penomorannya hati-hati ya. Karena peta pendaftaran ini adalah proyeksi TM3, maka digitnya tentu saja 3. Zonanya berapa? Tergantung zonanya juga. Kemudian kalau peta 1:10.000 ini 5 digit. Kalau 1:2500 ini adalah 7 digit. Kalau 1:1000 itu adalah 8 digit. Kemudian pengukuran bidang tanah serta pembuatan peta pendaftaran. Anda harus membuat sket bidang tanah. Oh Bu, kemarin ya udah pinter aku buat sket gitu. Garis batas, apa yang perlu diperhatikan dalam sket ini? Garis bidang tanah harus tegas. Pemilik, nama pemilik dan nomor bidang tanahnya. Usahakan orientasinya ke utara. Utara loh ya ini. Bentuk bidang tanahnya proporsional. Jumlah segi sesuai keadaan di lapangan. Mudah diidentifikasi. Cantumkan detail alam yang menonjol. Oke, kemarin Anda waktu membuat sketch sudah kan memenuhi ini gitu. Kalau sudah berarti Anda sudah bisa sebagai sedikitlah dianggap sebagai surveyor kadastral gitu. Kemudian penetapan batas bidang tanah. Sebelum dilaksanakan pengukuran suatu bidang tanah, pemegang hak harus memegang tanda batas pada titik sudutnya. Itu wajib gitu ya. Kemudian yang harus dilakukan pada saat penetapan bidang tanah, batas tanahnya gitu. Bahwa Anda harus tahu itu apakah tanah hak milik seseorang atau tanah negara. Dan ini harus secara kontradiktor delimitasi. Dilakukan oleh siapa saja? Satgas yuridis bisa, satuan tugas fisik bisa, ini berasal dari BPN, dalam pendaftaran sistematik, atau kantor pertanahan yang diwakili tugas ukur, itu dalam sporadik, atau berdasarkan penunjukan batas pemilik tanah. Oke, ini pada saat Anda melakukan penetapan batas. Prinsip penunjukan batas bidang tanah dan pemasangan hak dilakukan oleh pemegang hak atau kuasanya. Oke, kapan ini kuasanya? Kalau misalnya kita rumahnya di Jakarta, harus ada proses itu, ada pemeliharaan hak yang memberikan kuasa kepada siapa itu boleh, tetapi surat kuasanya harus dicantumkan juga pada saat kita sebelum melakukan pengukuran. Ya, jadi boleh tidak hadir tapi memberikan kuasa kepada siapa. Secara fisik, hasil penetapan batas dapat dilihat dengan telah dipasangnya tanda batas gitu. Oke ya, ini selalu bahwa kontradiktur delimitasi itu perbedaan pengukuran apa saja dengan pengukuran kadastral. Kemudian untuk tanah negara ini diproses melalui pengakuan hak, memperhatikan sepadan jalan dan rencana detail tata ruang.
Tanda batasnya tadi sudah saya sebut sebagai diatur oleh Peraturan Menteri 2297 Pasal 22 nomor 3. Nah, penomoran bidang, hati-hati ya penomoran bidang. Ada dua jenis informasi. Informasi mengenai letak tanah diuraikan dalam peta pendaftaran. Informasi mengenai hal yang mengikat pada bidang tanah, seperti pemegang hak, penggunaan hak, apakah ada sengketa atau tidak. Inilah cara memberikan NBB. NIB itu singkatannya apa toh Bu? Nomor identitas bidang. Merupakan penghubung antara pita pendaftaran dan daftar lainnya. Dan ini sifatnya unik ya. Sebagai identifier sarana penghubung antara bidang tanah dengan data lain dalam administrasi pertanahan. Nih caranya. Ingat ya. Nanti Anda lihat sertifikat orang tua Anda ya, nomornya ya. 13 digit, 8 digit angka pertama merupakan 8 digit ya. Provinsi, kabupaten, kecamatan, masing-masing terdiri dari 2 digit yang dipisahkan dengan angka titik. Sedangkan 5 digit terakhir ini nomor urut bidang tanah dalam satu kelurahan. Jadi tidak akan mungkin akan sama NIB itu. 12 ini contohnya tadi 13 ya. Hati-hati 13. Ada tanda, ini kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, kode kelurahan, dan ini urutnya di satu desa. Anda sudah ngerti NIB. Kemudian pengukuran bidang tanah itu melalui bisa terestris dan fotogrametris. Memenuhi kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan diketahui letaknya di atas peta serta dapat direkonstruksi. Peta pendaftaran untuk pembukaan tanah ini. Peta bidang tanah tadi beda ya. Kalau tadi kan peta pendaftaran tanah gitu. Kalau ini peta bidang tanah. Peta bidang tanah ini adalah memuat bidang tanah yang telah diajudifikasi untuk keperluan pengumuman dan permohonan hak atas tanah. Dibuat dengan memetakan hasil pengukuran batas bidang tanah pada peta bidang tanah atau mengutip dari bidang tanah yang sudah diidentifikasi. Peta ini dibuat berdasarkan GU Anda, gambar ukur. Nanti jadi akan Anda praktikum bikin gambar ukur. Kemudian apa itu daftar tanah dan surat ukur? Tadi kita sudah mempunyai NIB 13 digit pada peta pendaftaran tanah. Ini wajib dibukukan dalam daftar tanah. Daftar tanah ini namanya daftar isian. Nomornya itu tertentu ya kalau di BPN. DI 203 merupakan daftar isian. Nomor 203 ini merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah sesuai dengan sistem penomoran. Daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai nomor bidang, lokasi, penunjukan ke nomor surat ukur bidang tanah yang ada di pendaftaran, baik untuk pertama kali maupun pemeliharanya. Kemudian nih, ada DI 203 ya, ada DI 207. Ingat, DI 203 ini adalah pendaftaran tanah, daftar tanah. Kalau DI 207 itu adalah surat ukur bidang tanah yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran dibuat surat ukur. Jadi apa itu surat ukur? Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik
suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan ukuran. Urean, sorry. Dalam bentuk peta dan urean. Urean ini atributnya. Surat ukur dibuat dengan memetakan langsung hasil data dikutip dari peta pendaftaran. Sehingga apa itu surat ukur? Harus mendeskripsikan lokasi bidang tanah dalam bentuk tekstual, gambar, serta bidang tanah yang bersebelahan di lokasi sekitarnya. Nah, sementara ini saya akan nunjukin surveyor kadastral tadi. Sebentar, tak saya ini dulu. SPC. Oke. Oke ya, ini kalau pendaftaran ini LFSP survei pemetaan, kemudian sertifikasi ini, terus sertifikasi, pendaftaran sertifikasi, pemilihan bidang sertifikasi. Oke, ini ya. Jadi saya akan tadi ngomong adalah apa namanya survei kadastral. Nah, survei kadastral ini tadi harus mempunyai kompetensi, itu harus melakukan uji kompetensi. Nih, saya kenalkan ya, kalau terestris itu ada 9, kalau hidrografi adalah 8, fotografi ini ada ini, penginderaan jauh, sistem informasi geografis. Nah, ini yang saya akan katakan kadastral ya, karena kita bicara kadastral. Kalau level 2 ini adalah asisten surveyor kadastral pertama. Nih, siapakah itu? Gitu. Kalau asisten surveyor kadastral pertama, ini levelnya level 2, ya, level 2 ya. Ini adalah lulusan SMK. Oh, berarti Anda lewat nih. Bukan, Anda sudah mau lulus S1. Jadi ini enggak, ini apa namanya? Anda tidak diminta untuk mendaftar surveyor kadastral yang pertama ini karena hanya untuk mengidentifikasi bidang tanah, membuat rintisan, mengatur target ukur, K3L, membuat benchmark. Ini bukan tugas Anda nih gitu ya. Ini level 2. Jadi artinya gimana? Uji kompetensi ini Anda akan diuji 6 unit ini gitu. Kalau Anda 6 unit ini lulus, berarti nanti Anda dapat sertifikat kompetensi survei kadastral level 2. Syaratnya adalah SMK. Ini ada banyak syaratnya, nanti bisa dilihat. Kemudian selanjutnya, yang level 3 ya. Kalau tadi asisten surveyor kadastral pertama. Kalau asisten surveyor kadastral muda ini level 3. Level 3 harus bisa apa saja ya? Sebentar, syaratnya dulu. Adalah D1 bidang pertanahan. Atau yang asisten survei kadastral tadi, tapi sudah mempunyai pengalaman kerja 2 tahun. Begitu. Harus bisa apa saja nih, gitu ya. Level 3 ya. Melaksanakan kontradiktor delimitasi, membuat gambar ukur, menerapkan K3 dalam pekerjaannya, menghitung luas. Anda ingat ya, menghitung luas itu bisa menghitung sistem koordinat, bisa segitiga, begitu. Kemudian Anda harus bisa menyiapkan peralatan survei, bisa membaca peta tadi ya, peta pendaftaran, tadi arah utaranya, nomor induk itu berapa digitnya, terus legendanya, dan lain sebagainya. Kemudian Anda harus bisa mengukur sudut horizontal, vertikal, jarak ini, tinggi. Anda harus bisa melakukan pengukuran GNSS real time. Anda bisa melakukan pengukuran kerangka dasar horizontal vertikal. Wong sudah kemah kerja ya, ini sebenarnya sudah Anda bisa semua karena ini sebenarnya syaratnya adalah D3. Sorry, D1 ya. Nih, D1 bidang survei pertama. Ini kan Anda udah bisa semua nih. Yang mungkin nanti
gambar ukur ini akan diajari kontradiktor delimitasi nanti di praktikum Anda akan diajari gitu. Ini level 3, oke ya. Kemudian level 4, asisten surveyor kadastral madya. Ini syaratnya D3 survei pemetaan. Vokasi ya berarti. Atau D1 mempunyai pengalaman. Ini ada banyak syaratnya gitu. Apa saja yang harus dilakukan? Mengidentifikasi bidang tanah pada peta pendaftaran. Jadi misalnya begini, saya berikan peta pendaftaran, saya mau mengukur NIB nomor berapa, itu Anda harus bisa. Yang mana gitu. Anda harus bisa stake out. Bisa stake out dengan GNSS. Mengukur sudut horizontal vertikal jarak tinggi bisa. Menyajikan bidang tanah, Anda kan sudah membuat peta. Menentukan posisi dengan GNSS RTK bisa. Menerapkan keselamatan iya pasti. Stake out bisa, peta situasi bisa, konversi data bisa. Nah, ini bedanya ya. Kalau level tadi yang sebelumnya level 3 itu GU, gambar ukur. Kalau yang level 4 ini Anda harus bisa membuat surat ukur. Nanti diajari juga pas praktikum. Definisinya surat ukur tadi sudah ada. Nah, perhatian ya, level 5 tidak ada. Dia langsung level 6. Surveyor kadastral muda. Sarjana S1, tapi Anda sudah pernah pelatihan ataupun Anda punya pengalaman ngukur yang berkait dengan kadastral itu 1 tahun. Apa saja tadi? Menjamin mutu gambar ukur, peta bidang tanah, mengelola tim, karena Anda harus lulus S1 nih. Mengukur GPS, membuat kerangka dasar horizontal, bisa membuat laporan, menjamin mutu surat ukurnya, menyiapkan peta kerja, sistem koordinatnya peta, transformasi koordinat, misalnya kita punyanya dalam UTM jadi TM, begitu. Ini level 6, tidak ada level 5. Ini S1. Yang terakhir itu adalah level 7. Nah, ini memang sudah apa namanya memiliki surveyor kadastral muda tapi sudah 2 tahun. Nah ini apa? Ini Anda kalau ini nggak usah dihafalin ya harus bisa apa-apa ini ya. Saya hanya kalau ini yang penting Anda harus tahu bahwa di surveyor kadastral itu ada level 2, 3, 4, 6, 7. Syaratnya ada SMK, D1, D3, S1 pengalaman 1 tahun, S1 pengalaman 2 tahun, begitu. Kalau harus bisa apanya ya nanti kalau kita sudah mau ikut uji kompetensi gitu. Oke, ini tentang surveyor kadastral. Kemudian saya tadi akan menunjukkan TDT. Stop share dulu. TDT. Nah, ya. TDT. Bentar, 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 bentar. Oh, ini. Nah, ini apa ini?
Ini aja, tak tampilkan ini PPT ini, share screen. Oh, urung anu ding. Ini dulu, share screen dulu. Share screen, share. Oke. Jadi begini, ini tak ceritain project saya waktu itu apa namanya? Ngukur TDT. TDT itu kan diukurnya udah lama nih. Anda kan ngerti ya DIY ya? DIY itu kan daerah gempa ya. Kan tadi konsep dari TDT itu sebagai referensi titik pengikatan ya. Lah, kalau pengikatannya itu nanggu koordinat yang sudah berubah, berarti kan ya kondisi permukaan apa bidang tanah itu kan sudah bergeser ya. Makanya dari ATR BPN meminta saya ngecek apakah koordinatnya masih sama dengan sesuai yang tercantum di peta TDT, peta bidang, peta titik dasar. Tadi kan ada peta titik dasar teknik itu. Tadi kan ada koordinatnya ya. Oke. Nah, ini adalah intinya saya diminta untuk ngecek apakah koordinatnya masih sama sesuai dengan pada waktu ngukur tahun-tahun terdahulu gitu. Kok diklik nih? Kok hang ya? Sebentar, bentar. Oke, deng, deng. Oke, jadi otomatis kan begini. BPN itu memberikan saya peta kerja, data DTT, semua TDT orde 4 dan orde 3 di DIY. Wes, itu kan? Anda belajar statistik. Mosok semua akan saya amati gitu kan? Kan ini harus ngukur dengan GPS nih, ngukur lagi nih. Apakah semua akan saya ukur? Anda ingat sampling. Mesti akan melakukan sampling. Kita udah tahu sampling kecil itu 30 ya. Jadi saya milih sekarang lokasi-lokasi titik yang akan saya ukur lagi itu. Tapi masalahnya kan saya belum ngerti di lapangannya itu apakah titik itu masih ada gitu. Kan harus dicek dulu. Di peta kita tentukan itu setelah nanti mau ngukur titiknya udah nggak ada ya. Akhirnya akan memperlambat ya. Sehingga saya harus survei pendahuluan dulu ngecek titik-titiknya. Oke. Nih saya waktu itu ngecek pakai ini semua mahasiswa S1 semua nih. Eh, 7 surveyor kadastral ya. Nih datanya ada buku tugu, ada citra, begitu. Alatnya ada mobile topographer, ini software pengolahan datanya, begitu. Ini ngecek alat. Wes selalu dengan GPS pasti harus ngecek alat. Itu yang harus kamu lakukan juga pada saat Anda melakukan pengukuran. Nah, ini peta sebaran TDD orde 2 dan 3 di DIY. Bisa kelihatan ya? Ini ada yang warna oranye, ada warna merah ya. Warna oranye itu yang orde 3 dan yang apa namanya merah ini orde 2. Kan saya nggak mungkin ngukur GPS semua ini. Kan ada apa namanya waktunya juga, alatnya juga, personelnya juga terbatas. Ini tapi kita lihat ternyata di Sleman ini orde 3-nya sangat kurang. Adanya orde 2. Kulon Progo semakin parah nih gitu ya. Oke. Nah, saya kan melakukan survei nih. Ternyata nih loh, titiknya ini. Saya melacak 45 TDT karena waste memenuhi 30 ya. Tak bagi 3 tim. Jadi satu tim harus menemukan 15 gitu. Ini loh, udah miring kayak gini TDT-nya. Ini dirawat juga nih, dirawat ini apa namanya ditutupi inilah. Ini padahal mau ngukur GPS nih. Itu ya. Kemudian ini sudah nggak ada di dekat kuburan nggak ada kuningnya wis. Banyak orang yang suka kuningan gitu ya, jadi diambil nih.
Nah, setelah saya melakukan survei itu tadi kan saya akan yang ada tentunya saya akan apa namanya ukur lagi dengan GPS nih. Ini tim satu itu yang warna biru, tim dua yang kuning, tim tiga yang tiga. Ini sudah saya pastikan titiknya bisa diukur, tidak ada obstruksi gitu ya. Oke, mau nggak mau ya yang daerah Sleman ya Kulon Progo ya nggak ada, wong titiknya nggak ada ya. Oke, lanjut nih. Dari hasil survei tadi, ini fisik-fisik ada yang obstruksi rendah, ada obstruksi tinggi, ada yang rusak, hilang ini ada semua datanya. Saya membuat peta hasil survei pendahuluan saya. Nih loh, wujudnya. Ada yang ini tidak ada yang miring ini. Kon- Tapi ini sudah kondisi baik nih kayak gini. Oh ini masih ada nih, kuningannya masih ada kok ini. Kondisi masih baik tuh. Padahal kan sudah ya nggak anu lagi ya. Tapi ini masih, yang penting ini nih ini loh. Kuningannya crosshairnya ketemu. Ini kondisi baik juga nih masih itu. Kemudian ini kondisi baik juga. Kondisi baik juga. Oke, masalah. Ketemu semua. Ini kondisi baik. Kalau ini pilar miring nih. Nih, ini obstruksi tinggi nih, nggak mungkin diukur. Ini di bawah tenda. Ini platnya hilang. Ini plat hilang, obstruksinya tinggi. Ini di bawah kebun jati, kemudian ini di bawah atap masjid, begitu. Kemudian di bawah pohon jati, ini ada yang dimasukkan ini meja ini. Ini ditaruh di sini, kemudian ini di bahan pohon, begitu. Di bawah seng, gitu. Miring, pilarnya nggak sesuai, ada yang dibongkar, dipindah. Nih yang dipindah ini banyak nih. Oke. Jadi artinya titik yang kita didaftarkan BPN yang diserahkan ke saya tadi, banyak yang memang tidak memenuhi syarat untuk pengukuran GNSS. Oke. Nah ini akhirnya saya melakukan pengukuran ya. Hati-hati kalau mau mengukur jaringnya harus bentuknya segitiga sama sisi gitu ya. Dan berapa jumlah alat nanti itu di pelajaran GPS. Titiknya yang diukur berapa, alatnya berapa, Anda harus membuat perencanaan gitu. Berarti ini kumpulan juga dari mata kuliah survei GNSS ya. Kalau Anda untuk masuk ke survei kadastral ini gitu. Lama pengukurannya 2 jam, frekuensinya 2L, jaring 15 detik, interval datanya, pidopnya kurang dari 10, kemudian elevasi satelitnya 15 derajat, jumlah alat per sesinya 5 unit. Tuh, nih jaringnya seperti ini. Ini kan sama sisi ya. Nih, oke. Ini ada 3 hari kayaknya. Saya hari pertama, hari dua, ketiga itu titiknya mana saja gitu. Stop. Nah, ini hasilnya ini. Ini buku tugunya itu, wes ya biasalah ongko-ongko kalau sama saya nih hasilnya. Sebentar, sebentar. Kok si anu ya? Eh, sebentar. Nah ini, stop share, sebentar.
Ini kayaknya internetnya deh. Langsung gambarnya aja deh. Intinya kan saya ukur pakai alatnya tadi TBC, ada yang pakai Gemit gitu, terus kemudian uji statistik gitu ya. Jadi perbedaan koordinatnya itu berbeda signifikan atau enggak dari yang aslinya gitu gambarnya di mana? Ini. Nih. Nah ini loh pergeseran TDT-nya nih. Geser semua gitu. Ada yang memang ekstrim ini udah geser itu. Nah ini kan harus ada kenapa menggesernya. Ini yang tugas saya begitu ya. Nih bergesernya seperti ini. Terus ini yang titik satunya bergesernya seperti ini. Ada yang ngolah gamit, ada yang pakai ini RMS-nya juga bisa dilihat gitu ya. Oke, jadi itu sih apa namanya bahwa tadi saya ngomong ada TDT ya memang ada gitu ya. Gitu. Sekarang terakhir adalah absen. Atau ada pertanyaan silakan sambil saya nyiapin si master. Akademik, kuliahan, input bahasa mahasiswa. Survei kadastral B ya. Ini salah saya. Sebentar kembali. Ya, ya. Ini sekarang tanggal 19 jam 7.30. 19 ya? Paras ada nggak? Hadir, Bu. Ya, Hadir, Bu. Tiara. Hadir, Bu, Tiara. Hasna. Hari ini, Hasna hadir, Hadir, Bu. Bu. hari ini ada Hadir. Hadir, Bu. Lisa, Hadir, Bu. Zaki, Hadir, Bu. Sadewa, Hadir, Bu. Dava, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Linda, Hadir, Bu. Davina, Hadir, Bu. Dea Lanza, Hadir, Bu. Nu, Hadir, Bu. David, Hadir, Bu. Aprilia, Putri Yasnisar, Yaniswar, Nadia, Hadir, Bu. Naufal, Hadir Naufal. Aswa, Hadir, Bu. Andre, Hanadia, Hadir, Bu. Cecilia, Hadir, Lutfi,